Masih bersama Yudi Latif dan saya ingin kembali ke menyoal tentang frasa wawasan kebangsaan. Kalau menurut Anda, apa sebetulnya bentuk wawasan kebangsaan dan apa outputnya tuh gimana gitu? Nah, ini menarik ya bahwa selama ini kan seringkali wawasan kebangsaan itu diinterpretasikan sempit hanya pada aspek toleransi, toleransi keagamaan atau toleransi antar etnis gitu ya. Itu tidak salah gitu. Tapi begini sebenarnya kan pada dasarnya Pancasila itu di dalam kerangka persatuan itu perlu mengembangkan inklusi budaya, inklusi politik, dan inklusi ekonomi gitu. Bagi orang yang marginal secara budaya, seperti minoritas agama, minoritas etnis, sering pengertian toleran itu ya kalau hak beribadahnya dilindungi, kesetaraan aksesnya terhadap aspirasi publik setara gitu. Jadi itu pengertian toleransi gitu. Tapi bagi mereka yang marginal secara ekonomi, pengertian toleransi itu artinya kalau rezeki kamu yang banyak itu bagi dong ke gua gitu. Jadi harta jangan hanya melingkar-lingkar di kalangan kamu saja, golongan kamu. Kalau kamu toleran, bagi juga dong rezeki ke kami-kami yang miskin itu. Gitu. Bagi orang yang marginal, kalangan yang marginal secara politik, toleransi itu saya mengatakan, toleransi itu berarti kesempatan untuk ikut menentukan jalannya politik, jangan hanya keluarga tersentuh, jangan hanya mereka yang berduit saja gitu. Iya. Tapi segala privilege itu juga harus bisa diakses oleh kami-kami yang tidak punya modal yang cukup, uang yang cukup, tidak punya keturunan tinggi juga. Gitu. Ya, jadi ketika kita bicara persatuan itu kita harus punya sikap empati. Jadi jangan hanya melihat persatuan dari sudut pandang kepentingannya saja. Gitu. Nah sekarang problematiknya seringkali setiap kelompok memaksakan imajinasinya seolah-olah ya apa yang disebut persatuan itu dari sudut pandang kepentingannya gitu. Yeah. Jadi mungkin bagi kalangan yang berduit ya udah persatuan itu berarti ya kamu jangan anti pengusaha dong gitu kan. Atau bagi orang yang aspek keekonominya kurang mengatakan ya sudah kamu yang penting kami harus bisa bekerja, kami harus punya kekayaan seperti kalian gitu. Meskipun itu harus diperjuangkan dengan merobek persatuan gitu ya. Yeah. Intinya kita ini harus bisa berempati ya. Dengan cara apa berempati? Pertama lewat membangun jaringan-jaringan, memperluas jaringan connectivity. Konektivitas kita tuh ruang-ruang perjumpaan harus diperluas. Baik. Seperti dulu generasi Sumpah Pemuda, dan waktu itu bagaimana orang dari berbagai aliran asal usul kepemudaan ya bisa terkoneksi ya lewat Sumpah Pemuda itu kan, Yong Ambon, Yong Mitahasa, Yong Sumatera Nenbon, Yong Islamnya Tenbon bisa kemudian membangun jaringan-jaringan komunikasi, interaksi sehingga membangun saling pengertian. Nah, dan dalam hal ini kita ini menarik ya. Kalau dulu kan konektivitas fisik terbatas ya. Betul. Waktu itu baru ada kapal laut dari luar Jawa, kereta di Jawa. Tapi main dan hatinya terkoneksi. Betul. Lewat apa? Pertama lewat dunia persekolahan ya, pusat-pusat pendidikan kayak di Batavia, di Bandung, Surabaya. Orang dari berbagai latar belakang asal usul bertemu dan ternyata dari situlah muncul saling pengertian kan. Kemudian juga dari minat baca yang tinggi. Ya, minat baca itu membuat orang yang belum pernah datang ke satu tempat tapi punya imajinasi merasakan penderitaan temannya di tempat lain. Gitu, kan? Dan juga di pusat-pusat pembuangan kayak di Bovendigul, orang tahanan politik dari berbagai tempat ternyata dibuang sebagai tahanan politik yang sama. Jadi memahami meskipun mereka etnisnya beda, rasnya sama, ternyata punya nasib yang sama, punya cita-cita yang sama. Jadi intinya adalah ruang-ruang perjumpaan ini harus diperluas. Nah sekarang kita lihat teknologi informasi kita makin gencar ya, tapi seringkali main dan spirit kita itu kurang. Betul. Karena literasi kita rendah dan juga seringkali justru kita tidak punya strategi kebudayaan
bagaimana golongan-golongan etnis yang berbeda itu lewat satu rekayasa politik bisa saling berinteraksi. Bagaimana misalnya teman-teman di Papua tidak hanya hidup di tanah Papua, tapi misalnya pernah mengalami berinteraksi, hidup, bekerja sama dengan teman-teman lainnya dari etnis berbeda seluruh tanah air. Dalam hal ini, aparatur negara, birokrasi harus menjadi ulat nadi dari proses-proses lalu lintas antar keragaman ini. Iya. Yang Baik. kedua adalah inklusif, harus inklusif. Ya. Jadi kalau kita ingin saling percaya, ya semua keragaman ini harus punya akses, equal akses terhadap apa? Pendidikan, kesehatan, permodalan, perbankan, jabatan-jabatan publik. Itu juga harus bisa diakses oleh semua. Jadi itulah yang harus strategi kebudayaan yang harus kita kembangkan. Bagaimana memperluas jaring-jaringan ruang-ruang perjumpaan, konektivitas dan inklusi di berbagai bidang kehidupan. Nah, seluruh kebijakan politik, kebijakan pembangunan harus diarahkan kepada tadi inklusi budaya, inklusi politik, dan inklusi ekonomi. Baik, itu ya. esensi pokok dari Pancasila. Jadi jangan kita justru lebih mudah dengan teknologi, malah hatinya tidak satu, begitu kan? Itu yang Betul, memang menjadi katanya kan fenomena tersendiri sekarang high ini. tech itu memerlukan high touch gitu. Betul. Jadi kalau kita mengadopsi high tech teknologi tinggi, kita juga memerlukan high touch, peradaban tinggi. Nah, jadi pendidikan itu jangan cuma mengajarkan kecakapan teknik, penguasaan teknologi, tapi high touch itu nggak boleh dilupakan. Karena Betul. yang membuat teknologi itu berfungsi kalau kita punya high touch. Jadi, Baik. Prof, saya ingin lebih kepada Anda kan dikenal sebagai pemikir, selalu menulis. Sebetulnya perenungan apa yang selalu Anda lakukan dalam konteks tadi mengeluarkan keresahan-keresahan itu, boleh cerita? ya pertama tadi ya, imajinasi manusia itu kan bisa salah tadi. Karena imajinasi manusia itu ditentukan oleh pengalaman hidup dan status hidup, tingkat pendapatan. Jadi seringkali itu kita sering apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau itu seolah-olah menjadi apa yang dipikirkan orang lain, apa yang dikehendaki orang lain. Oke. Ternyata tidak selalu begitu. Nah, supaya kita punya kemampuan untuk menangkap aspirasi, getaran, ya, kepedihan orang lain, kita harus memulai tersambung tadi, bergaul dengan banyak komunitas. Itulah yang saya rajin lakukan, ya, bergaul dengan orang lintas agama, lintas etnis, Baik. merasakan apa kekhawatiran mereka, kesulitan mereka. Dan itu kemudian kelebihan manusia dari mesin ini kan mampu melihat hutan secara keseluruhan gitu. Iya. Kalau mesin hanya melihat satuan-satuan pohon, kalau manusia bisa melihat hutan secara keseluruhan. Dari Baik. berbagai perspektif itulah kita membangun satu pandangan yang lebih holistik, yang bisa memotret ya, segala keresahan itu di dalam satu Baik. apa ya, semacam semangat bersama yang bersifat inklusif. Itu yang pertama. Kedua, kita harus terus-menerus memang mengembangkan horizon pemahaman dengan membaca pengalaman, praktek-praktek kebajikan di berbagai negara, di berbagai tempat di dunia ini. Jadi saya selalu teringat dengan pepatah Ki Hajar, ini mungkin bagian terakhir. Ya. Kalau kita ingin maju sebagai bangsa, sebagai budaya, kita pakemnya itu dia bilang trikon. Ya. Kon pertama itu adalah continue. Betul. Kita tidak boleh tercerabut dari akar-akar budaya kita, cerlang budaya kita, apa yang kita punya, sejarah kita, bagaimana bentuk bangsa, warisan budaya. Kita jangan tercerabut. Ya. Tidak ada bangsa yang bisa maju kalau melupakan asal-usul, melupakan budaya, melupakan warisan yang kita punya. Tapi Baik. kedua dia bilang kita harus konvergen, kita harus terhubung dengan kemajuan-kemajuan di luar sana, pemikiran-pemikiran yang berkembang di dunia, sehingga kita bisa belajar dari praktek-praktek terbaik, pemikiran terbaik dari bangsa lain. Iya. Dan selanjutnya namanya konsentris. Betul. Antara apa yang kita punya dan apa yang orang luar punya itu kita padukan, supaya kita bisa mengikuti perkembangan dunia, perkembangan orang lain, tanpa kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Itulah wejangan dari Ki Hajar itu yang membekas saya kira di dalam sanubari saya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak hal yang sudah disampaikan dan ini menjadi perenungan kita sebagai bangsa tentu saja ya.
menuju ke kesejahteraan yang dicita-citakan. Sekali lagi terima kasih sudah berbincang banyak untuk One on One, Yudi Latif, pakar Aliansi Kebangsaan. Sehat selalu. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, berbicara tentang demokrasi, ini adalah hanya jalan yang dipilih untuk menuju Indonesia sejahtera. Apapun jalannya, hakikatnya mensyaratkan pemimpin yang memiliki keberanian menjalankan amanat konstitusi, berani mengambil sikap pro rakyat yang bekerja berdasarkan Pancasila sebagai titik temu, titik tumpu, dan titik tuju bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya Jatur Ratma, mewakili tim redaksi yang bertugas, ucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda, dan kita akan berjumpa lagi dengan tamu istimewa lainnya. Tetap disiplin 3M. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Sampai jumpa.